Farel di ultimatum publik, para fansnya tak terima. Guys, kalian lihat ini. Perumahan, tadinya bukan sungai yang baru. Salah kostum. Dia mau main sinetron kali ya. Ya ampun, atau mau perang-perangan. Ini mau ngelihat orang banjir, mau ngelihat bencana banjir. Kenapa pakai pelampung kayak begitu? Anak mami yang lagi kerja gitu ceritanya ya. Kocak. Udahlah, no komen saya, biar kalian aja yang komen. Oke? Cuman please deh, jangan salah kostum. Sederhana aja, nggak usah terlalu mencolok ya. Kita lebih baik memperhatikan korban, bukan lu yang jadi korban. Oke? Salam, Lita Gading. Ih, siapa sih yang milih? Ini anggota DPR yang satu ini kok bisa-bisanya ya. Orang lagi berduka ya, lagi kena bencana, dia bisa-bisanya main perang-perangan, liatin tuh. Liatin. Masa ninjau korban bencana pakai rompi anti peluru begini? Udah gitu ada tulisannya lagi. Namanya sampai 2 biji tuh atas bawah. Dan di sininya dong lihat DPR RI. Kok kayaknya norak banget. Mas Farel sepertinya semua masyarakat Indonesia tahu deh bahwa Anda adalah Mas Farel Bramastya. Anda adalah aktor yang cukup terkenal. Jadi untuk rompi yang digunakan itu sepertinya rompi untuk meninjau perang. Ini daerah bencana, Mas Farel, bukan untuk meninjau perang. Sehingga juga nama itu juga aneh. Iya, apakah itu bentuk pencitraan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat tidak lagi membutuhkan pencitraan-pencitraan. Ya, yang rakyat butuhkan itu adalah tindakan nyata. Mas Farel duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, seperti Teh Rieke Diah Pitaloka. Nggak perlu yang namanya pencitraan kemana-kemana. Tapi beliau dengan segera ya rapat berbicara dengan teman-teman di DPR. Untuk apa nih sanksinya? Seperti itu, Mas Farel ya, udah nggak zaman lagi kita pencitraan-pencitraan seperti itu. Iya, yang namanya nyangkul lumpur, ya nyekop bekasan lumpur, membersihkan rumah-rumah yang terkena lumpur, itu bukan tugas Mas Farel. Itu bisa dilakukan oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat Indonesia. Sekolah tinggi, duduk di anggota dewan, itu bukan untuk melakukan kerjaan seperti itu. Tapi apa? Membuat regulasi. Ya, membuat regulasi yang bisa membuat para pengusaha nakal itu jerak. Sehingga bisa mencegah, mengantisipasi hal-hal seperti ini terjadi. Oke? Dokter berharap masukannya Dokter nyampe ke kamu ya, Mas Farel. Dan untuk Pak Zulkifli Hasan, silahkan Pak bertindaklah tegas. Jadi aspirasi benar-benar masyarakat Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, admin turut mengucapkan belasungkawa atas bencana yang telah terjadi di Sumatera. Pray for Sumatra. Di tengah musibah yang sedang melanda, banyak dari rakyat Indonesia menunjukkan kepeduliannya lewat bantuan donasi untuk korban di sana. Tak terkecuali para pejabat termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Namun, yang menjadi sorotan publik di sini ialah aksi salah satu anggota DPR dari fraksi PAN yaitu Farel Bramastya. Ketika sedang meninjau banjir di Padang, Sumatera Barat, Farel memakai pakaian semacam rompi anti peluru. Aksinya tersebut menuai komentar-komentar menohok dari warganet yang salah satunya adalah Lita Gading. Psikolog sekaligus mantan artis tersebut tidak ragu menyuarakan kritik pedasnya terhadap penampilan Farel Bramastya saat melakukan kunjungan ke lokasi banjir di Sumatera Barat. Melalui akun Instagram pribadinya @lita.gading, Lita secara terbuka mempertanyakan pilihan kostum Farel yang dinilai tidak sesuai dengan konteks bencana. Farel salah kostum, tulis Lita dengan nada menyindir disertai emotikon tertawa. Ia melanjutkan kritiknya dengan bertanya, apakah Farel hendak syuting sinetron atau bermain perang-perangan karena terlihat mengenakan pelampung di tengah situasi banjir? Ini mau melihat orang banjir, mau melihat bencana banjir, kenapa pakai pelampung seperti itu? Tambahnya sambil menyebut Farel sebagai anak mami yang lagi kerja. Kritikan dari Lita ini tidak hanya berhenti pada penampilan fisik saja. Ia dengan tegas menekankan bahwa sebagai anggota DPR yang dinilai masyarakat adalah hasil kerja nyata, bukan penampilan atau pencitraan. Para fans, dengar ya, saya mengomentari dia karena dia anggota DPR, hasil kerja yang kita tuntut bukan fashion show. Ngerti kalian? Tulisnya. Lita juga menyentil soal tunjangan dan pensiun seumur hidup yang diterima anggota Dewan, seraya menegaskan, kita tuntut hasil kerja bukan pencitraan dan fashion show. Benar nggak? Kritik ini langsung memantik reaksi beragam dari netizen. Sebagian ada yang mendukung Lita dengan berkomentar seperti, gini kok baru jadi pejabat. Sementara yang lain ada juga yang membela Farel. Salah satu pengguna Instagram menulis, masih bagus dia turun langsung bantu orang daripada nyinyir. Bantu nggak nyinyir juga.
Menanggapi kritikan tersebut, Verrel Bramasta memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa rompi yang dikenakannya bukanlah rompi anti peluru, melainkan tactical vest biasa yang merupakan hadiah dari temannya yang berprofesi sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Verrel menegaskan bahwa penggunaan tactical vest semacam itu adalah hal yang umum dalam kegiatan peninjauan lapangan. Rompi tersebut bukan anti peluru, melainkan tactical vest yang umum digunakan di kegiatan lapangan. Itu merupakan hadiah dari rekan AL kepada saya dan umum digunakan untuk peninjauan lapangan. Akan tetapi setelah kita telusuri lebih lanjut, ada perbedaan mencolok di balik tactical vest yang digunakan Verrel Bramasta dengan relawan yang biasa turun di lokasi bencana. Berikut adalah contohnya. Dan entah apapun itu, kontroversi ini menyoroti perbedaan persepsi antara ekspektasi publik terhadap penampilan publik figur di situasi tertentu dengan alasan praktis di balik pilihan pakaian yang dikenakan. Di satu sisi, ada tuntutan untuk kesopanan dan kesesuaian konteks, tapi di sisi lain, ada pertimbangan fungsional dan personal yang mungkin tidak terlihat oleh mata awam.